Shalom rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi bersama dengan saya Timotius Alfa. Apa yang sebenarnya menjadi penggerak atau pengarah di dalam ibadah Kristen, ibadah yang kita lakukan setiap minggu? Apakah keahlian seorang worship leader atau justru musik yang mengarahkan ataupun mengatur mood ibadah? Mazmur 119 ayat 93 berkata, "Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan cita-citamu, sebab dengan itu engkau menghidupkan aku." Ayat ini mengajarkan pada kita bahwa yang menghidupkan, yang memulihkan tubuh, jiwa, dan roh adalah firman Tuhan. Yang membangkitkan tubuh, jiwa, dan roh yang lesu adalah firman Tuhan, termasuk saat kita beribadah. Firman Tuhan yang menjadi yang utama. Jikalau suasana ibadah diatur sedemikian rupa, musik diaransemen sebaik mungkin, bahkan dekorasi dalam ruang ibadah didesain untuk menciptakan suasana ibadah yang mendukung, semuanya itu sifatnya adalah sekunder. Yang primer adalah firman Tuhan. Hal yang sama ditegaskan oleh Kolose 3 ayat 16 yang berkata, "Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu." Perkataan Kristus dalam bagian ini adalah firman Tuhan yang menjadi pusat dalam ibadah Kristen. Ini bukan hanya sekedar sebuah slogan, namun firman Tuhanlah yang menjadi pengarah, yang mengarahkan ibadah, yang menggerakkan ibadah sesuai dengan pimpinan Allah Roh Kudus lewat liturgi yang sudah disiapkan. Ibadah Kristen bukanlah music driven worship atau ibadah yang digerakkan oleh musik, tetapi adalah text driven worship, ibadah yang digerakkan oleh teks dari firman Tuhan. Ibadah Kristen adalah ibadah yang dilandasi oleh firman Tuhan, ibadah yang digerakkan dan diarahkan oleh firman Tuhan. Fungsi dari musik di dalam ibadah adalah untuk mengiringi nyanyian dan memperkuat liturgi yang berisikan firman Tuhan. Untuk mewujudkan text-driven worship ini secara praktis, kita bisa melakukan beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, bukalah ibadah dengan membaca satu bagian dari firman Tuhan sebagai panggilan beribadah, sebagai tanda bahwa Allah yang berinisiatif memanggil kita, umat tebusannya, untuk datang beribadah kepadanya. Yang kedua, pilihlah nyanyian di dalam ibadah yang menceritakan tentang Allah dan karyanya bagi umatnya. Yang ketiga, sesuaikanlah musik dengan lirik nyanyian. Aransemenlah musik sedemikian rupa untuk memperkuat lirik yang di dalamnya firman Tuhan terkandung. Yang keempat, bacalah atau kutiplah firman Tuhan di dalam pengantar nyanyian dan juga di dalam doa-doa kita. Yang kelima, berikanlah ruang bagi jemaat untuk berdiam diri tanpa iringan musik. Iringan musik tidak harus selalu ada di sepanjang ibadah. Misalnya dalam momen doa tidak perlu menggunakan iringan musik. Hal ini memberikan kesempatan kepada jemaat untuk meresapi apa yang diucapkan dalam doa dan juga membuka kesempatan bagi Allah berbicara kepada jemaatnya. Dengan demikian, ibadah yang berlandaskan pada firman Tuhan yang digerakkan oleh firman Tuhan ini terwujud secara nyata dalam ibadah mingguan yang kita laksanakan. Kiranya pembahasan singkat ini bisa menolong setiap kita yang rindu bertumbuh dalam hidup peribadahan kepada Allah, yang rindu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Soli Deo Gloria.